Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang eh, bagaimana saya kemarin pas tanggal berapa? Tanggal 6 itu divaksinasi COVID-19. Jadi apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana rasanya disuntik, kemudian apa sih efeknya yang saya rasakan setelah divaksinasi. Jadi simak video ini, oke? Jadi saya harus bercerita sedikit tentang pengalamanku kemarin. Ini hari ketiga ya, hari ketiga setelah vaksinasi COVID-19. Jadi oke. Jadi kemarin pas divaksin tanggal 6 itu apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan karena uh, karena kan sudah ada daftar nama-nama yang harus divaksinasi. Nah, pada tanggal 6 itu sebelum divaksinasi kita harus mempersiapkan diri kita dulu seperti. Nah, jadi misalnya kan tanggal 6 kita divaksinasi, malamnya itu kita harus istirahat yang cukup. Jadi biar besoknya kita fit. Jadi tidak boleh begadang dulu. Nah, setelah itu, setelah bangun pagi, ya lakukan aktivitas seperti biasa. Karena kemarin kan kita jadwalnya jam 7 pagi sudah mulai. Jadi sebelum itu 2 jam sebelum vaksinasi kita harus sarapan dulu. Jadi untuk kalian yang suka sarapan roti ya makan roti, kalau sarapan nasi ya sarapan nasi. Nah, setelah itu kita akan dikumpulkan di suatu tempat. Jadi saya kan kemarin tenaga kesehatan yang kerja di puskesmas itu diadakan di depan puskesmas. Jadi kita berkumpul di situ bersama-sama semua. Kemudian diberi sedikit arahan oleh dokter, kemudian diberi arahan dan diberi sedikit penjelasan tentang efek-efek apa saja yang bisa terjadi setelah divaksin. Dan setelah itu kita akan disuruh untuk mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan setelah itu kita akan diarahkan ke empat tahap. Jadi ada meja 1, meja 2, meja 3 dan meja 4. Jadi itu yang akan kita lakukan sampai selesai vaksinasi. Jadi setelah mencuci tangan kita akan ke bagian pertama dulu, meja pertama, yaitu melakukan pendaftaran dulu. Jadi kita melakukan pendaftaran dulu. Setelah itu setelah pendaftaran kita ke bagian kedua, yaitu meja kedua. Jadi di meja kedua ini ada 4 tenaga kesehatan di sana. Jadi kita akan dilakukan screening. Jadi screening itu kita melakukan pemeriksaan. Jadi kita akan diukur tekanan darah. Kemudian setelah itu diukur juga pemeriksaan darah, yaitu kolesterol, asam urat, kemudian gula darah. Nah, setelah itu setelah semuanya lulus ya, atau maksudnya sudah pemeriksaan normal semua, kemudian kita akan ditanya-tanya oleh dokter umum. Jadi kita akan ditanya seperti apakah kita pernah menderita penyakit COVID dan yang saya ingat ya. Kemudian ada juga apakah minggu terakhir ini kalian pernah terkena flu atau batuk, pernahkah kemudian ada juga pertanyaan pernah menderita mencret minggu terakhir ini, dan pernah
Satu lagi. Nah, pernah tidak terjadi kenaikan berat badan tiba-tiba atau penurunan berat badan secara drastis secara tiba-tiba? Nah, itu semua akan ditanyakan. Kemudian ada juga pertanyaannya dokter, dia bilang begini, siap tidak siap tidak untuk divaksin. Nah, begitu. Jadi saya rasa untuk kalian yang belum divaksin tidak usah terlalu berpikir bagaimana, karena untuk divaksin sendiri itu tidak seenak jidat untuk divaksin, karena kita akan di-screen dulu, diperiksa dulu. Ketika pemeriksaan kalian tidak normal, misalnya tekanan darah kalian tinggi, itu tidak divaksin juga, pasti disuruh istirahat dulu begitu sampai batas normalnya. Jadi di meja kedua ini ada juga, di situ kita akan dikasih kartu vaksinasi seperti ini. Jadi kartu vaksinasi ini ada nama lengkap, kemudian alamat, ada tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian nomor HP, kemudian jadwal rencana vaksinasi dosis kedua. Ya, jadi saya di sini insya Allah rencana dosis keduanya itu tanggal 20 bulan 2 2020. Jadi selanjutnya setelah pemeriksaan dari dokter, kita akan diarahkan ke meja ketiga. Jadi di meja ketiga ini mungkin kalian akan sedikit lebih deg-degan dan lebih takut, karena di meja ketiga ini adalah tempat dimana kita akan divaksinasi. Jadi saya betul-betul menyarankan kalian untuk jangan lupa untuk sarapan dulu ya, pokoknya harus sarapan dulu dan dalam keadaan fit. Nah, setelah itu kan kita sudah di meja ketiga nih, sudah bawa ini kan dikasih ke meja ketiga. Jadi di meja ketiga ini kita akan disuntik. Jadi kalian jika ingin disuntik harap untuk tenang dan jangan dibilang terlalu bagaimana. Biasa saja. Nah, setelah itu bila sudah divaksin, sementara divaksin kalian itu tenang saja, karena untuk disuntik itu, kalau saya pribadi memang saya merasa agak sedikit sakit seperti digigit semut, tapi ya logikanya dicubit saja sakit, apalagi disuntik pakai jarum. Jadi tapi pas disuntik saja sakit. Nah, setelah itu tidak lagi. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah ekspresi wajah saya ketika disuntik, dan itu agak sakit seperti digigit semut. Nah, itu sekitar kayaknya kalau tidak salah sekitar 0,5 cc deh kalau tidak salah weight-nya. Nah, setelah itu setelah divaksin maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Jadi ke tahap keempat ini kita bawa kartu vaksinasi kita lagi yang ini. Nah, setelah itu di meja keempat ini kita harus berikan ini ke petugas. Nah, setelah itu karena di meja keempat ini ada masa di mana namanya masa inkubasi. Jadi masa inkubasi ini sekitar 30 menit. Jadi kita akan disuruh duduk diam di tempat untuk melihat reaksi apa yang muncul saat kita setelah divaksinasi. Nah, disuruh istirahat di situ, duduk sambil menunggu setelah selesai 30 menit. Nah, bila setelah selesai 30 menit itu kita harus memberitahukan kepada petugas kalau waktu kita sudah selesai, dan kita akan dibikinkan kartu vaksinasi seperti ini lagi. Ini meliputi ini riwayat pemberian vaksin COVID-19. Kemudian ada tanggal vaksinnya, nama vaksin, nomor batch,
kemudian lokasi penerima, kemudian ada keterangan di situ setelah dilakukan vaksinasi. Nah, setelah itu maka kan yang kartu yang kecil ini tadi kan ada nomor HP di situ. Jadi setelah 30 menit ini maka akan masuk pesan singkat di nomor masing-masing. Jadi di situ ada keterangan sertifikat, link sertifikat yang bisa diunduh, yang langsung dari pusat kalau tidak salah. Nah, itu langsung setelah itu dikirimkan lagi ke petugas ke meja keempat ini supaya dia bisa memprintkan. Nah, setelah itu baru deh kalau selesai 30 menit kemudian sudah masuk SMS juga. Nah, sudah diprintkan maka kita akan menerima sertifikat vaksinasi COVID-19 ini. Nah, jadi fungsi dari sertifikat vaksinasi COVID-19 itu ya ini kalau tidak salah sih bisa digunakan untuk perjalanan. Jadi maksudnya perjalanan seperti mungkin kalau tidak salah nih pesawat mungkin tidak divaksin lagi, tidak di rapid lagi karena sudah ada ini kayaknya kalau tidak salah. Nah, teman-teman, jadi efek apa saja sih yang saya rasakan setelah jadi kan ada juga teman-teman saya yang pas sudah disuntik tidak merasa sakit sama sekali. Jadi ada juga yang sakit, jadi kayak saya kan merasa sakit pas disuntik tapi setelah itu tidak lagi. Jadi orang itu punya punya rasa yang tidak sama. Jadi belum tentu saya sakit kalian sakit, jadi bisa saja saya sakit kalian bisa aja tuh. Nah, seperti itu. Jadi reaksi apa yang saya rasakan setelah beberapa jam divaksin itu tidak ada sih reaksi yang bagaimana sekali. Cuman yang saya rasakan beberapa jam kemudian itu agak tubuh saya agak gerah-gerah, agak gerah begitu. Kemudian agak sering lapar juga. Jadi itu terjadi cuma beberapa jam saja begitu. Jadi terjadi juga pas 30 menit pertama itu saya merasa agak mengantuk, tapi itu berlangsung cuma beberapa menit. Jadi, tidak ada sih reaksi yang bagaimana sekali. Saya alhamdulillah sampai 3 hari ini alhamdulillah biasa saja. Yang reaksi yang kayak mengantuk dan rasa gerah di badan, kemudian agak sering lapar itu berlangsung hanya beberapa jam saja. Setelah itu ya biasa-biasa saja. Paling yang sudah disuntik itu agak nyeri-nyeri sedikit begitu. Jadi tidak ada reaksi yang terlalu membuat kita gelisah atau bagaimana, tidak ada sih, alhamdulillah ya. Semoga vaksinasi ini betul-betul baik untuk tubuh kita, kemudian benar-benar bermanfaat ya, amin. Jadi untuk kalian yang belum divaksin tidak usah takut, cukup berdoa saja semoga vaksinasi ini bermanfaat untuk kita dan semoga melindungi kita dari namanya virus corona, amin. Jadi sampai di situ dulu cerita singkat dari saya. Semoga kalian juga berani untuk disuntik, jangan takut, meskipun takut tapi tetap harus divaksin. Oke? Jadi terima kasih sudah menyaksikan saya. Jangan lupa di like, di subscribe juga, dan juga jangan lupa di share. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.